Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa masih memberikan keberkahan, kenikmatan kepada kita semuanya, walaupun dalam kondisi musibah pandemi COVID-19 saat ini. Salawat beriring salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tidak terasa sudah kurang lebih 10 bulan dunia mengalami musibah pandemi COVID-19, sehingga semua terkendala dalam kondisi saat ini. Dan kita tahu bahwa sudah cukup banyak, mungkin sudah ribuan yang menjadi korban. Dan yang paling menyedihkan adalah para ulama, para kiai, pimpinan-pimpinan pesantren yang juga mengalami musibah pandemi COVID-19 ini, sehingga sudah banyak yang meninggal dunia karenanya. Itu merupakan musibah bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk kita-kita yang ada di pesantren-pesantren ini. Kerugian besar bagi kita semuanya umat muslim ditinggalkan oleh para ulama, para cerdik cendekia, para kiai, para pimpinan pesantren. Maka kita sebagai generasi muda, antum-antum semuanya santri-santri sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi para ulama, mestinya sangat prihatin saat ini bagaimana ditinggalkan oleh para ulama. Maka Ustadz di sini mengajak untuk memperbaiki niat supaya kita ini menjadi generasi-generasi masa depan terbaik. Niat apa yang perlu kita perbaiki saat ini? Pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan tentang mengobarkan semangat untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Para santri-santri yang saya banggakan, yang saya cintai, kita ingin menggapai kemaslahatan baik dunia maupun akhirat, tentu sarana utama adalah ilmu. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menggapai kesuksesan dunia, maka jalan satu-satunya yang ditempuh adalah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin menggapai kebahagiaan akhirat, maka jalan satu-satunya juga melakukan dengan ilmu. Dan siapa yang ingin menggapai keduanya, yaitu dunia akhirat, sukses, bahagia, maka adalah dengan ilmu. Maka menjadi penting ilmu bagi kehidupan kita. Maka santri-santri tentunya harus haus dengan ilmu. Salah satu dari yang dipesankan di dalam kitab Ta'alim Muta'alim adalah bagaimana seorang pencari ilmu itu adalah rakus. Ya, ada 6 yang utama bekal untuk kita mencapai kesuksesan di dalam menuntut ilmu. Pertama adalah kecerdasan. Orang cerdas adalah orang yang berakal dan mampu menggunakan akal atau otaknya. Orang yang tidak mampu menggunakan akal dan otaknya berarti bukan orang cerdas. Dan itu salah satu bekal kita. Dan kita semuanya alhamdulillah
diberikan otak, diberikan akal, dan bisa kita gunakan untuk berpikir, maka itu adalah sebuah kecerdasan. Walaupun nanti pada perkembangannya, kecerdasan itu relatif bagi setiap orang. Jadi dzakaun yang pertama, wahirsun, rakus di dalam ilmu. Kita boleh rakus di dalam menuntut ilmu itu, serakus-rakusnya, seserakah-serakahnya tentang ilmu. Nanti hati kita yang akan memilah dan memilih ilmu mana yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia dan juga untuk bekal nanti di akhirat. Dan bekal-bekal yang lain utamanya adalah kita harus memiliki semangat yang luar biasa. Harus berkobar-kobar. Saat ini pandemi COVID-19 mengalami di tengah-tengah kita dan kita merasakan di mana kita tidak menduga, tidak menyangka akan mengalami hal yang seperti ini. Tapi saat ini kita alami. Masing-masing santri belajar di rumah masing-masing menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan tablet, menggunakan laptop, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya sarana yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Jangan sarana-sarana itu kita salah gunakan. Tapi mari kita gunakan sarana itu untuk rakus dengan ilmu tadi. Perdalam ilmu-ilmu itu dengan browsing di internet, di Google, dan lain-lain. Jangan gunakan untuk kesalahan, yaitu untuk hal-hal yang negatif. Hanya untuk hiburan, untuk game misalnya, atau untuk aplikasi-aplikasi medsos yang menghibur kita saja. Tetapi gadget itu harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Karena santri, siswa-siswi itu adalah orang-orang yang harus mempersiapkan ilmu dengan baik. Harus memiliki bekal ilmu yang seluas-luasnya. Karena di masa depan tantangannya tidak lebih mudah, tidak lebih ringan. Tapi akan lebih berat tentunya. Maka kita juga harus memiliki ilmu yang seluas-luasnya. Ilmu apa saja? Ya. Ilmu matematik masing-masing harus menguasainya. Ilmu sosial masing-masing harus menguasainya. Nah, sebagai santri tentu ilmu agama harus menguasainya. Faham tentang fikih, faham tentang ilmu hadis, faham tentang ilmu tafsir. Itu adalah bekal-bekal kita. Kita menyadari betul bahwa hidup kita ini tidak terbatas di dunia. Tetapi hidup kita nanti akan mengalami kehidupan yang abadi, yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Dan setiap orang akan mengalaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, maka dia akan mengalami kematian itu. Dan ada kehidupan setelah kematian. Ada jaza di sana, ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita sebagai umat Muslim, sebagai santri, harus meyakini yang baik tentu akan mendapatkan pahala dan balasannya adalah kebaikan, yaitu surga. Sementara yang jahat, yang maksiat, yang buruk, itu juga akan mendapatkan jazanya, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan dari kemaksiatan, kejahatan, keburukan itu adalah keburukan, kejahatan yang serupa. Maka mafhum mukhalafahnya adalah jaza kebaikan adalah kebaikan yang serupa. Itu harus kita yakini betul bahwa orang-orang yang baik nanti akan mendapatkan pahala dan kebaikan serta mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa kita capai, bisa kita gapai dengan ilmu. Tadi Ustadz sampaikan, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menggapai akhirat, maka jalannya adalah dengan ilmu. Tentu dengan ilmu agama. Maka kita harus memahami betul. Kita harus pergunakan kesempatan ini. Ya, ketika Anda menjadi santri masih memiliki jalan yang cukup panjang. Secara usia antum semuanya masih muda. Masih dini. Maka panjang perjalanan yang akan ditempuh
untuk bisa mengaplikasikannya nanti di masyarakat. Walaupun untuk mengaplikasikan ilmu itu tidak terbatas nanti ketika sudah sampai tua. Ketika kita masih muda, ketika masih menjadi santri pun punya kewajiban untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapat, terutama adalah untuk diri kita pribadi, lebih-lebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Ustaz ulangi, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Hadis ini jangan dicuplik hanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Di sana ada ahsanuhum khuluqan. Manusia yang terbaik adalah yang terbaik akhlak dan budi pekertinya dan yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan hanya diambil orang yang terbaik atau manusia yang terbaik adalah orang yang bermanfaat pada orang lain. Orang yang bermanfaat pada orang lain bisa jadi maling bermanfaat bagi orang lain. Hasil dari dia mengambil harta orang lain digunakan untuk membantu orang lain itu bermanfaat. Tapi apa kemudian itu menjadi baik? Tidak. Karena di sana tidak ada ahsanuhum khuluqan. Tidak ada akhlak terbaik di sana. Karena apa? Harta yang dimilikinya hasil dari maling. Maka kalau orang ingin membantu orang lain tentu dari harta yang terbaik. Ya. Maka Ustaz ulangi, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang terbaik akhlak dan budi pekertinya dan juga bermanfaat kepada orang lain. Ini santri-santri semuanya yang berbahagia dan Ustaz cintai tentunya. Gunakan masa mudamu sebelum nanti sampai kepada masa tuamu. Gunakan saat ini mungkin masih masa longgarmu sebelum nanti antum semuanya mengalami masa-masa sibukmu. Ya. Gunakan saat ini ketika antum semuanya di rumah dikarunia kesehatan, masa sehatmu sebelum mengalami kesakitan. Gunakan masa hidupmu saat ini sebelum nanti mengalami masa kematian. Nah, kesempatan-kesempatan itu tidak bisa datang untuk kedua kali. Kesempatan-kesempatan itu mahal harganya. Maka mari kita gunakan sebaik-baiknya, kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan mengobarkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Maka Ustadz pesan, mari kita perbaiki niat kita. Kita ini sebagai umat muslim harus masuk menjadi Islam yang kafah. Udkhulu fi silmi kafah walat tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Kita ikuti syariatnya. Kita ikuti teladan-teladan Rasul yang menjadi panutan kita. Ya. Kemudian setelah kita ikuti masuk ke dalam Islam, jangan mengikuti hawa nafsu yang di sana ada intrik syaitan yang menggoda kita. Jangan menjadi kawan setan. Karena apa? Setan sudah jelas menjadi musuh yang nyata bagi kita semua. Ini yang perlu Ustadz sampaikan kepada santri-santri semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan usia yang panjang, sehingga bisa menerapkan ilmu yang kita dapat, terutama adalah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di mana Anda berada, di atas bumi mana Anda berpijak, maka Islam adalah menjadi tanggung jawab kita. Maka selain kita ini menjadi santri, kita juga menjadi dai. Kita harus mengaplikasikan, merefleksikan, merealisasikan ilmu-ilmu kita untuk diri kita, keluarga kita, dan yang terpenting lagi kita punya tanggung jawab untuk merealisasikan kepada masyarakat secara keseluruhan.
Ini yang perlu Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmah. Tentu itu hadiah dan hidayah dari Allah SWT. Jika ada kesalahan, kekhilafan, itu tentu dari Ustadz secara pribadi. Mohon nanti dicermati dan dimaafkan jika ada kekhilafannya. Ada manfaatnya, mari kita ambil untuk bekal kita, baik untuk kehidupan di dunia sampai nanti kita di akhirat. Ini saja, al-afu minkum, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.